Basa-basi, bahas sana, bahas sini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Basa-basi, bahas sana, bahas sini. Bertemu di podcast Suara NHM Lembaga Pers Mahasiswa. Hari ini kita kedatangan dua tamu yang sangat istimewa, dua perempuan cantik penuh dengan inspirasi. Langsung saja, apa kabar kakak-kakak? Alhamdulillah baik. Tak kenal maka tak sayang. Bolehkah memperkenalkan diri terlebih dahulu dari Kak Icanya? Oke, perkenalkan nama saya Anissa Yunus Putri dari alumni Prodi D3 TLM. Perkenalkan nama saya Dita Puspitasari dari Prodi D4 Kebidanan NHM dan sekarang sedang menempuh pendidikan profesi bidan di Stikas Mudia Husada Madura juga. Oke, kalau tidak salah kakak sekarang merupakan wisudawan terbaik dan wisudawan berprestasi 2023. Benar Kak? Iya betul. Suatu kebanggaan bagi kami kakak bisa menyempatkan hadir di acara podcast hari ini. Jika kakak berkenan, bolehkah kita sharing-sharing pengalaman kakak selama masa kuliah di sini? Apakah boleh? Iya boleh. Kalau boleh tahu, selama kakak kuliah di sini, organisasi apa yang kakak ikuti selama kuliah? Dari Kak Ica. Iya, selama kuliah di Stikas NHM ini saya mengikuti HIMA, Himpunan Mahasiswa Analisis Kesehatan, selama 2 periode pertama sama periode kedua sama-sama jadi wakil ketua HIMA. Dan Kak ditanya? Kalau saya dari semester 3 sama 4 saya terpilih menjadi ketua HIMA, terus juga saya anggota B, saya juga bergabung di LPM, terus teater, terus saya juga ikut menjadi koordinator volunteer ruang baca. Terus untuk semester 5 sama 6 saya di BEM sama Fosma. Oh ya, tadi semester 3 sama 4 Fosma. Jadi Fosma saya 2 periode, BEM juga 2 periode. Iya. Kalau boleh tahu, kakak di BEM itu posisinya sebagai apa? Kalau untuk tahun pertama saya di SI Pendidikan. Terus untuk tahun kedua saya alhamdulillah terpilih menjadi seorang presiden mahasiswa. Kalau Kak Icanya? Saya 2 kali periode sama-sama jadi wakil ketua HIMA. Kebetulan yang di periode pertama saya jadi wakil ketua HIMA kepemimpinannya Kak Laila ya Kak ya. Kebetulan yang ke periode keduanya kepemimpinannya Kak Dita. Kan setiap orang itu kan memiliki kesibukan masing-masing. Entah itu dari tugas kuliah, kesibukan organisasi, keluarga, teman pribadi. Itu bagaimana cara kakak untuk bisa mengatur waktu untuk tidak keteteran? Mungkin dari Kak ditanya. Ya, kalau saya pribadi, apa yang menjadi tanggung jawab saya pada saat itu, saya langsung kerjakan gitu. Jadi supaya tidak menumpuk gitu. Soalnya kan setiap hari itu pasti kita mempunyai tanggung jawab. Jadi di hari seumpamanya hari sekarang itu saya selesaikan sekarang juga gitu. Jadinya ada waktunya organisasi, ada juga waktunya kuliah, dan ada waktunya keluarga. Kebetulan saya juga ngajar di rumah. Jadi setiap hari Jumat tuh saya biasanya pulang, Jumat, Sabtu, Minggu saya ngajar di rumah. Jadi kalau seumpamanya nih saya di sini tidak ada kegiatan yang urgent gitu, jadi saya pulang, saya untuk ngajar. Nah, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, waktunya saya kuliah dan organisasi. Jadi kayak gitu. Jadi ada memang waktunya untuk saya kuliah, ada memang waktunya untuk saya organisasi, ada memang waktunya untuk keluarga, dan ada waktunya untuk mengerjakan hal-hal yang lain. Jadi kayak gitu. Kalau dengan Kak Icanya?
Kalau saya pribadi sih ya diutamakan yang penting dulu, tapi kalau memang seperti biasanya, jadi kan seperti biasa kita jadi mahasiswa, jadi kuliah dari pagi sampai sore sesuai dengan adanya jadwal. Kemudian kalau memang waktunya organisasi setelahnya kuliah atau memang waktu senggang di situ ya organisasi. Terus untuk belajarnya, kalau saya itu kalau ada tugas jadi dikerjakan dulu. Kalau memang nggak ada tugas itu tipikal belajarnya itu lebih baik di jam 3 pagi. Itu karena jadi malamnya itu saya istirahat dulu, jadi nggak belajar biar nggak capek juga kan. Jadi istirahat dulu baru jam 3 pagi itu lebih masuk sih kalau menurut saya. Kan itu ada kayak orang sudah mempunyai prinsip seperti kakak, tapi dia itu tetap saja keteteran. Sudah bangun tidur lebih awal, bangun lebih awal, itu masih saja ada yang keteteran. Itu gimana kak? Kembali ke diri sendirinya juga ya, tergantung manajemennya waktunya juga, terus komitmen dalam dirinya juga. Ya itu kembali ke diri sendiri juga sih intinya. Menurut kakak nih ya, bagaimana dengan pandangannya masyarakat? Kan kalau kan ada orang yang mengatakan, ngapain sih kalau perempuan itu sekolah tinggi-tinggi kan nantinya ke dapur juga gitu. Itu gimana menurut kakak? Cara kakak mematahkan pendapat orang-orang itu? Kak Dita bagaimana? Ya sebenarnya kan setiap orang berhak berpendapat, hanya saja mungkin tinggal kita yang memposisikan diri kita tuh di posisi yang seperti apa. Kalau saya pribadi saya kurang setuju dengan adanya stereotip yang mengatakan kalau perempuan tuh gak usah sekolah tinggi-tinggi. Kita kan katanya nanti akan menjadi madrasah pertama. Gimana nantinya kita bisa menjadi guru yang baik, madrasah yang baik kalau seumpamanya kita tidak berilmu gitu. Kita mau ngajar tapi kita kosongan, itu gimana konsepnya? Jadi kayak gitu. Dan kebetulan saya juga berasal dari lingkungan yang seperti itu, dimana saya ingat betul bahwa dari dulu, bukan cuma yang kuliah ini, dari waktu saya SMA dulu, saya kan berasal dari desa. Kebetulan saya sekolahnya itu di Mandua Pamekasan, jadi di kota gitu. Nah waktu itu saya dengar kata-kata yang mengatakan, ngapain sih perempuan tuh sekolah sampai ke sana, paling ujung-ujungnya cari laki-laki, kayak gitu. Intinya kita tidak akan pernah lepas dari pandangan masyarakat yang memang seperti itu, apalagi lingkungan kita yang memang kurang maju lah istilahnya. Bahkan sampai sekarang pun kata-kata yang mengatakan ngapain sih harus sekolah tinggi-tinggi, nanti gak laku gitu kan, ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, nanti cuma ngabisin duit aja, atau buru-buru nanti nikah terus gak kerja. Apalagi di profesi bidan yang iming-imingnya kata orang tuh kayak banyak lulusannya, terus lokernya tuh sedikit. Saya percaya bahwa rezeki itu sudah teratur dan tidak akan tertukar gitu. Ya kalau memang jalannya saya berada di profesi sekarang, sekalipun orang lain kayak berkata, ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, sekolah bidang, atau si A itu jadi ini, si A itu malah jadi ini gitu. Ya sudah, nggak apa-apa, atau ilmunya juga bisa kita terapkan ke diri kita sendiri. Saya rasa tidak ada perjuangan yang tidak membuahkan hasil. Jadi seperti itu. Jadi sekalipun mungkin banyak atau beberapa orang yang berkata sedemikian, jadi ya sudah gitu, kita tidak bisa menolak hal tersebut karena memang di lingkungan kita pasti ada orang-orang yang seperti itu. Tinggal bagaimana kita membulatkan tekad bahwa saya ingin menjadi orang yang terpelajar gitu. Supaya apa? Supaya nanti minimal lah ketika kita nantinya akan mempunyai gelar sebagai madrasah utama, madrasah pertama, kita sudah punya bekalnya. Jadi seperti itu. Oke. Kalau dengan Kak Ica, gimana sih pendapat kakak tentang pendapat orang yang seperti itu? Kalau saya pribadi sih karena orang tua mendukung ya, jadi juga karena orang tua mendukung dan juga saya kebetulan juga dari keluarga kesehatan, dari sepupu-sepupu saudara itu kesehatan juga. Jadi menurut saya sih
kita sekolah tinggi itu juga sangat penting juga. Selain kita buat diri kita, keluarga kita, juga buat masyarakat kan. Apalagi sesuai sama jurusan yang saya ambil, analis kesehatan. Jadi analis kesehatan juga sangat dibutuhkan kan, walaupun kerjanya di balik layar, tapi bisa melihat ini, oh ini sakit apa, tapi kan dokter yang bisa menentukan itu. Jadi menurut saya peran dari analis kesehatan prodi saya sendiri itu sangat penting untuk bisa berguna untuk masyarakat. Kan itu Kak, kan kalau ada kan yang di desa-desa kan ada orang yang ini kuliah apa, di jurusan apa, kesehatan, kenapa kok gak perawat bidan gitu kan. Kalau perawat bidan kan lebih apa ya, lebih terkenal. Itu menurut Kakak tuh gimana? Ya kalau memang orang kan memang terkenalnya itu ya, analis kesehatan atau TLM sendiri kan juga memang masih belum ya. Tapi itu perannya sangat penting. Jadi ya kita bisa mungkin kita jelasin, oh ini analis kesehatan ini kayak gini, kerjanya tuh seperti ini yang ada di lab gitu. Oh caranya bisa meriksa pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, kan juga seperti itu yang sederhananya ke masyarakat bisa dilakukan di rumah pakai stick ya kan ya. Itu juga jadi kan sedikit paham orang bakal tahu gitu apa itu analis kesehatan dengan dikasih pemahaman sih kalau menurut saya. Kan gini, ada kalau kayak saya kan, saya nggak mau di prodi ini, nggak mau ada di jurusan, ngambil jurusan ini, tapi ada paksaan entah itu dari orang tua, entah itu dari keluarga. Itu cara kita bisa menerima posisi sekarang itu bagaimana Kak menurut Kakak? Iya. Jadi saya juga seperti itu karena memang ini bukan jurusan dan universitas yang saya mau. Jadi saya awalnya pengen kedokteran dan bahkan sampai sekarang pun merasa pengen itu masih ada. Jadi andai kata orang tua saya mengizinkan saya untuk kuliah lagi di kedokteran, mungkin saya mau. Ya jadi untuk kalau menurut saya pribadi, pengalaman saya pribadi selama 4 tahun di sini, untuk tahun pertama saya masih tidak bisa menerima posisi saya bahwa saya berada di sini. Saya menjalani kuliah, ya sudah, saya kuliah aja. Bahkan kalau dilihat IPK saya itu tidak masuk 3 besar waktu saya semester 1 dan semester 2. Dalam artian ya sudah, saya kuliah aja, mau gimana hasilnya, karena memang saya tidak pengen di sini. Karena memang waktu itu saya masih ada niatan untuk saya itu bisa kuliah kedokteran lagi, karena saya pengen ikut UTBK. Tapi karena NISN-nya saya bermasalah, terus saya menghubungi pihak sekolah saya yang dulu dan belum ada respon. Jadi saya di situ mulai berpikir, oh mungkin ini jalannya saya sudah ada di sini. Jadi kayak gitu. Jadi saya kayak ikut banyak organisasi, mulai menyibukkan diri di kampus ini. Biar apa? Biar saya betah di sini. Soalnya kalau cuma kuliah nanti saya masih teringat sama kedokteran kayak gitu. Jadi saya ikut organisasi, saya menyibukkan diri saya biar saya tidak teringat dengan impian saya yang lalu gitu kan. Hingga dari semester 3 ini saya mulai berpikir ya sudahlah, dijalanin aja dulu kayak gitu. Kan terkadang kita terlalu fokus sama apa yang kita inginkan di masa mendatang, sedangkan apa yang akan kita dapatkan di masa mendatang itu hasil dari perbuatan kita hari ini. Saya di sini sudah mulai berpikiran bahwa kalau saya melalaikan yang sekarang, iya kalau saya diterima di kedokteran, tapi kalau sama saya tetap di sini gimana, kayak gitu kan. Jadi dari situ, dari semester 3 ini saya sudah mulai memperbaiki cara belajar saya mulai sedikit menerima apa yang sudah saya jalanin. Jadi seperti itu. Oke. Kalau seandainya setelah Kak Dita lulus profesi ini ya, ada kesempatan daftar kedokteran, apakah Kakak masih ingin daftar kembali atau gimana? Kalau kesempatan itu ada, hanya saja ya itu deh, restu dari orang tua sih. Kalau semuanya orang tua mengizinkan ya iya, kalau seumpamanya enggak ya sudah. Kemarin sempat pamit kok kalau seumpamanya udah selesai di sini mau kedokteran tapi enggak dikasih.
Menurut Kak Ica tentang seorang yang tidak sesuai minatnya karena dorongan dari keluarga, paksaan dari keluarga atau saudara untuk menerima kondisi yang seperti sekarang tuh gimana menurut Ica? Kalau menurut pendapat saya ya tetap harus dijalanin aja, semangat, enjoy, karena ya juga orang tua pasti memilih yang terbaik untuk kita gitu. Juga kita menghargain gimana kerja kerasnya orang tua sampai menyekolahkan kita di sini kan kayak gitu. Tapi kalau untuk saya pribadi sih, orang tua saya, keluarga saya mendukung, karena saya juga sebelumnya juga lulusan dari SMK ya kan, ya SMK Kejuruan yang memang dari analis kesehatan. Jadi saya memang diarahkan untuk sekolah melanjutkan di sini D3-nya, jadi searah gitu, jadi sama-sama sejurusan gitu. Jadi saya memang punya bekal. Juga sudah melekat di hati kan, soalnya sudah punya pengalaman praktik kerja kan, juga praktik PKL magang juga, jadi sudah tahu gimana sih analis kesehatan itu. Terus juga tambah ngelanjutin ke sini juga semakin banyak ilmunya yang didapat, terus juga pengalaman juga sih. Kan kalau di media ini kan bagi yang perempuan kan tinggal di asrama. Kan di zamannya kakak tinggal di asrama itu lama. Itu kakak yang mengalami masa yang Menyikapi tentang di asrama itu bagaimana? Mungkin dulu Kak Icanya. Kalau dari saya pribadi sih, saya kalau TLM dulu 1 tahun ya Kak ya. Kalau TLM 1 tahun, jadi pas di saya asrama itu masa-masa COVID. Jadi benar-benar kita itu nggak diperbolehkan pulang, nggak dibolehin ketemu orang tua, nggak ada jatah pulang, nggak ada jatah keluar. Jadi kita pulangnya itu hanya kayak di hari-hari kayak hari besar, ngopi atau memang pas itu lagi COVID banyak yang sakit atau apa gitu, jadi dipulangkan gitu. Kalau menurut saya sih ya selain kita juga menjaga diri di asrama ya kan, ya juga orang tua kan kita lebih tenang gitu kan. Memang saya pertama kali asrama itu jauh dari orang tua, karena sebelumnya saya memang nggak pernah jauh dari orang tua. Pertama di asrama memang berat rasanya, apalagi HP harus dikumpulkan ya kan itu. Jadi dengan untungnya sih dapat teman kamar yang saling melengkapi gitu, jadi keharmonisan keluarga itu kebentuk lagi gitu. Jadi bisa dari orang tua dapat keluarga baru di asrama. Kalau Kak Ica di asrama itu 1 tahun. Nanti dari semester 1 semester 2. Iya, sama kayak sekarang ya, aturan yang sekarang ya 1 tahun asrama memang gitu. Kalau dengan Kak Dita bagaimana masa asrama? Kalau saya kan 2 tahun, soalnya saya mendapatkan kebijakan asrama 1 tahun itu pas di tingkat 2. Hanya saja saya yang di asrama itu sekitar 1 tahun, soalnya saya pas bulan Maret 2019 apa 2020 ya, yang lagi banyak 2020 itu saya dipulangkan dari asrama selama 9 bulan. Jadi daring di situ. Terus balik asrama lagi, udah semester 3. Terus angkatannya saya pas pulang lagi, karena COVID lagi banyak yang positif juga, kayak gitu. Terus pas di asrama, angkatan saya kan terakhir yang nggak boleh pegang HP. Jadi di situ ya enak aja sih, enjoy aja sebenarnya nggak pegang HP. Cuma mungkin awal-awal karena memang kita tidak terbiasa dengan hal yang demikian, jadi kayak agak berat gitu. Tapi lama kelamaan kayak kita tuh benar-benar hidup di dunia nyata yang biasanya kita memang gabung nih satu teman, cuma kan kita sibuk sama dunia kita masing-masing. Nah di situ kayak dunia kita tuh bener-bener nyata gitu, dimana kita memang ngobrol beneran sama teman kita, dimana kita memang kayak membangun kehangatan persahabatan, kekeluargaan di sana.
kan kalau di asrama itu kan semuanya terbatas kayak HP gitu. Untuk menuntaskan tugas kuliah tuh bagaimana Kak? Kalau dulu kan ini apa namanya ada labcom kan, jadi kalau seumpamanya makalah ya sudah kita buat di labcom. Terus untuk pengumpulan tugas secara offline juga, jadi kan kalau sekarang kan file gitu kan, soft file, tapi kalau dulu tuh offline. Kalau Kak Ica-nya? Kalau saya kan HP dikumpulkan ya, sedangkan saya itu kalau ada tugas nggak bisa lihat HP, sedangkan bisa dikumpulin gitu atau kapan gitu. Jadi kalau saya walaupun ujian gitu, jadi tipikal saya tuh nggak bisa kalau belajar lewat HP, karena kalau ada notifikasi kita kan jadi nggak fokus gitu kan ya. Jadi kebetulan di rumah itu ada print. Jadi bunda itu kan kerjanya di Bangkalan, jadi bunda yang support banget saya buat tetap pelajaran saya tuh tetap seimbang gitu. Karena kan HP juga dikumpulin, jadi setiap saya mau ujian atau ada tugas gitu tuh saya tuh diminta file materi. Jadi saya tuh dikirim file materi itu ke bunda, nanti bunda kalau kiriman itu diantarkan sama materi itu. Jadi saya belajar waktu pengumpulan HP, jadi saya belajar dari materi yang sudah di print out kan sama bunda saya yang diantarkan ke asrama Kak. Kalau memang kerja gitu, jadi saya diantarkan materi itu. Kakak pernah nggak sih berada di titik dimana kakak itu pengen nyerah, pengen rasanya pengen berhenti, nggak mau lanjut kuliah, entah itu dari faktor eksternal atau internal gitu. Dan cara kakak menanggapinya tuh gimana? Saya ya. Mungkin sih yang akhir-akhir ini yang waktu saya garap karya KTI ya Kak ya, tugas akhir itu memang beneran kayak memang capek gitu, males gitu tuh ada banget gitu. Tapi saya tuh ada pernah males banget gitu ngerjain, tapi ingat kalau kita males kapan selesainya, sedangkan orang tua saya itu kan juga kerja keras buat saya biar cepat selesai kan. Jadi sebisa mungkin kalau saya males itu saya ingat ke ayah sama bunda saya yang ngebiayain saya. Kalau Kak ditanya pendapatnya bagaimana? Kalau saya pernah, tapi bukan semester akhir, karena semester akhir kan fokus skripsi, dan memang kebetulan saya awalnya memang nggak ngerti kan skripsi itu kayak gimana. Ternyata dijalanin, ternyata kayak gini gitu. Dan saya suka meneliti, dan alhamdulillah selama proses ngerjain skripsi juga saya ketemu dengan pembimbing yang sefrekuensi gitu, karena saya tipikal orang yang pengen cepet-cepet selesai kayak gitu. Jadi kebetulan beliau juga sangat ekstra dalam membimbing saya, bahkan saya sehari itu bisa konsul sampai 2 kali. Proposal saya selesai dalam waktu 3 minggu. Terus bab 4, bab 5, bab 6 saya cuma 1 minggu. Jadi kalau di total skrip saya selesai 1 bulan. Itu kalau saya gak menjadi stresor lah buat saya pada saat itu. Namun yang menjadi stresor buat saya hingga saya pengen berhenti buat kuliah itu dari faktor eksternal gitu. Entah mungkin karena mental saya memang kurang baik pada saat itu, ataupun karena memang kan kalau seumpamanya ya seorang yang fisiknya lelah, terus ada beberapa omongan yang seperti ini dan dihadapkan dengan kondisi yang seperti itu kan terkadang kayak kenapa ya gitu kan, saya nyerah aja ya, pernah juga kayak gitu. Tapi yang membuat saya semangat ya orang tua saya gitu, karena memang saya berasal dari orang tua ataupun keluarga yang dia tidak memiliki privilege ya. Privilege-nya mungkin tidak sehebat orang lain. Jadi kan ayah saya udah almarhum sejak saya kelas 5 SD. Terus yang biayai saya sampai saat ini umi saya sama nenek saya, 2 perempuan. Jadi saya berada di sini ya karena 2 perempuan itu gitu. Umi saya menikah lagi waktu saya kelas 1 MTS. Tapi bapak tiri saya juga almarhum juga. Jadi sekarang tinggal umi yang memang benar-benar ngebiayain saya sampai sekarang gitu. Jadi kalau seumpamanya saya capek gitu, saya ingat lagi umi saya yang perempuan aja itu bisa sampai mengantarkan saya sampai segini. Masa saya cuma disuruh gini aja nggak bisa. Jadi seperti itu. Jadi kembali lagi ke orang tua aja gitu. Kalau seumpamanya saya capek, saya pasti pulang.
Soalnya kalau pas ngelihat Umi tuh rasanya kayak lega gitu. Apa yang saya bawa, beban saya dari sini sampai ke rumah tuh udah gak ada. Jadi kayak gitu. Kan ada tuh Kak yang apa ya, posisinya hampir kayak kakak, apa ya, kayak aku pengen berhenti aja, pengen ngebantu orang tua, pengen apa ya, cari nafkah lah gitu. Itu kalau menurut kakak gimana? Ya kalau seperti itu kan tinggal lihat kondisi aja. Saya juga pernah berpikiran seperti itu. Hanya saja saya akali, saya tetap kuliah, tapi saya kayak jualan gitu. Saya dulu dari semester 3 ya saya jualan online kayak gitu. Terus saya pernah bikin brand sendiri, brand hijab sendiri, brand baju sendiri, itu saya pernah. Terus apa ya juga yang pernah saya lakukan. Saya juga pernah kayak ngisi seminar-seminar kayak gitu ya. Ada beberapa kayak lembaga ataupun organisasi yang ngasih ke saya, ada juga yang enggak gitu, karena memang saya tidak pernah memberikan kayak kalau ngundang saya harus berapa kayak gitu kan. Jadi kayak gitu, jadi income-nya tuh dari sana. Terus juga kan dari kemarin yang ada tuh kan affiliate TikTok, jadi dari sana juga ininya. Kalau semua ada peluang ya saya maksimalkan dari sana, dimana saya bisa membantu orang tua saya kayak gitu. Terus saya juga pernah bilang kayak gitu. Saya pernah bilang seperti ini ke orang tua saya. Andai saya gak kuliah mungkin saya gak seperti ini, kayak gitu. Andai saya gak kuliah kondisi kita mungkin gak seperti ini. Terus umi saya itu bilang gini, saya itu gak pernah nyesel nyokolahin kamu sekalipun ngabisin uang ratusan juta. Intinya kamu kuliah, kamu berpendidikan aja, kamu gak usah mikir rezeki itu dari mana. Intinya rezeki itu pasti ada. Saya pernah bilang kayak gitu. Intinya saya tidak pernah nyesel nyekolahin kamu sampai ratusan juta, sampai berapapun saya tidak akan pernah nyesel kayak gitu. Jadi situ kayak membuat saya apa ya, kayak terharu gitu. Dan gak mungkin lah dengan kondisi seperti itu, dengan keadaan keluarga yang hanya umi sama nenek saya gitu kan yang membantu saya untuk berada di tempat seperti ini, saya masih mengecewakan mereka. Bahkan terbilang saya adalah orang yang apa ya, kalau sumpah umi saya mau gitu, sekalipun orang lain bilang enggak, selama itu enggak salah gitu, apa yang kemauan umi saya pasti lakuin. Ya tambahan Kak, menurut kakak ya, apa tanggapan kakak nih kalau ada orang mungkin mahasiswa seperti kita yang nggak punya pemikiran seperti kakak nih, yang panjang, yang mikirin orang tua yang sudah menyekolahkan kita gitu, itu apa tanggapannya? Kan ada tuh biasanya mahasiswa yang capek berhenti aja. Iya, sebenarnya kan zaman sekarang tuh beda ya sama zaman dulu. Zaman sekarang tuh banyak yang apa ya, banyak distraktnya gitu, entah dari teman, dari sosial media. Apalagi sekarang kan banyak mahasiswa yang bunuh diri. Kita memang nggak tahu kan kondisi mental seseorang itu apa. Hanya saja melihat tren-tren yang seperti itu, pasti di diri kita tuh pasti ada kepengen buat seperti itu. Tapi ya itu, kita memang harus menjalin erat hubungan dengan orang tua. Kebanyakan kan sekarang bukan kebanyakan sih, beberapa orang mereka tuh kayak lebih enak dengan dunianya sendiri tanpa melibatkan orang tua kayak gitu. Mungkin itu yang harus dievaluasi, di mana orang-orang itu harus berpikiran bahwa orang tua adalah tempat pulang ternyaman kayak gitu. Dan mungkin beberapa orang, saya tidak bisa menyalahkan beberapa mahasiswa juga, karena kan kita tidak tahu mereka berasal dari keluarga yang seperti apa. Mungkin dari beberapa orang yang mempunyai keluarga yang mungkin kasih sayangnya kurang terhadap dia melampiaskannya seperti itu. Nah, itu juga yang harus menjadi evaluasi, di mana kita harus mengetahui diri kita berada di posisi seperti apa. Terus kita harus tahu tujuan kita itu apa. Sekalipun mungkin penguat kita itu bukanlah orang tua, tapi minimal lah kita punya satu alasan kenapa kita tuh harus bertahan sampai sekarang. Entah itu mungkin terkadang orang itu bertahan karena dia diremehkan orang lain gitu kan. Ya sudah, pegang aja dulu. Intinya dengan kata-kata itu kita tidak menyerah, minimal lah harus ada satu pegangan yang membuat kita ketika kita mau jatuh, itu yang harus kita pegang kayak gitu. Dari hal apapun itu, sekalipun mungkin ya kakak juga pernah ada baca di buku ya, kakak yang menemukan jangan jadikan
omongan orang itu standar sukses kamu gitu. Anggap nih, kamu pernah menghina kakak, kamu gak akan sukses. Jangan pernah jadikan omongan itu menjadi standar kalau kamu pengen sukses. Karena nanti ketika kamu sukses, kamu akan merasa selesai dengan masa itu gitu kan. Tapi kalau kakak enggak, intinya kamu harus punya satu alasan dulu kenapa kamu harus bertahan. Ketika kamu sudah mencapai puncak, nantinya kamu harus mencari lagi apa alasannya kamu tetap bertahan. Jadi kayak gitu. Kan di sini kakak terpilih menjadi wisudawan terbaik dan wisudawan berprestasi. Apakah untuk terpilih menjadi wisudawan terbaik itu ada syarat khusus atau pencapaian khusus untuk meraih wisudawan terbaik dan berprestasi itu? Apakah IPK atau prestasi atau apa? Menurut Kak Dita mungkin. Kalau pertanyaan itu sebenarnya harus ditanyakan ke kemahasiswaan sih. Iya, soalnya kan kita tidak tahu indikator penilaian untuk menjadi wisudawan terbaik dan wisudawan berprestasi itu seperti apa. Hanya saja mungkin dilihat dari beberapa ya, mungkin dari akademiknya juga kontribusi terhadap kampus dalam aspek organisasi dan juga prestasi. Mungkin itu beberapa indikator yang saya ketahui. Selebihnya mungkin ditanyakan ke kemahasiswaan. Kak Ijanya. Sama sih, kita juga nggak tahu. Kita juga tahunya itu pas waktu wisuda. Kita juga nggak tahu, kita tahunya juga waktu wisuda. Kalau menurut saya sih mungkin dilihat dari IPK-nya juga ya, IPK-nya juga, terus kontribusi prestasi, kemudian juga organisasi sih, keaktifan di organisasi. Mungkin dari situ, tapi untuk selebihnya kurang. Kalau menurut Kak Ican ya, apakah IPK itu apa ya, suatu apa ya, pencapaian untuk kesuksesan kedepannya? Apa menurut kakak itu gimana? Apakah IPK itu berpengaruh untuk kedepannya atau gimana? Kalau menurut saya pribadi sih pasti ada pengaruhnya juga ya Kak ya. Saya dulu waktu awal masuk di kuliah di sini juga pasti sama orang tua juga dibilang kalau yang saya ingat kalau SD masih ada SMP, kalau SMP masih ada SMA untuk memperbaiki. Tapi kalau udah SMA ke kuliah itu tuh harapan terakhir. Jadi sebisa mungkin kita lebih baik daripada itu. Jadi pertama itu saya semester 1 itu alhamdulillah IPK saya 3,89. Jadi sebisa mungkin saya gimana caranya selama 3 tahun ini untuk mempertahankan, karena mendapatkan IPK segitu juga 3 tahun itu untuk mempertahankan itu nggak mudah. Walaupun saya juga dulunya lulusan SMK kesehatan juga, tapi itu tuh juga selama kuliah kan juga banyak pelajaran yang baru gitu, juga ada ilmu-ilmu yang baru, jadi tetap harus rajin belajar juga sih. Itu pernah saya di semester 4 IP saya itu 3,84, pokok turun daripada yang IPK yang sebelumnya gitu. Di situ ya sedih ya kan ya, karena sudah kayak gagal gitu. Tapi saya usahain kalau ada kayak praktikum, kayak tugas itu tuh sebisa mungkin kita perbaikin di situ. Tapi ya alhamdulillahnya saya yang semester 1 IPK-nya 3,89. Saya wisuda lulusan juga 3,89 gitu. Jadi bisa mempertahankan. Kalau menurut Karita sendiri itu bagaimana? Kalau menurut saya IPK itu bukan penentu kesuksesan. Bukan penentu loh ya. Tapi menurut saya juga IPK adalah satu hal yang berpengaruh. Kenapa? Soalnya kan ada kata-kata yang mengatakan bahwa IPK hanya mengantarkan kamu ke meja interview kayak gitu. Gimana kita mau kerja kalau seumpamanya kita aja gak nyampe ke meja interview, gitu kan logikanya. Jadi kayak gitu. Jadi kata-kata seperti itu jangan kita jadikan alibi untuk kayak kemalasan kita tuh. Jadi kalau seumpamanya kita menemukan kata-kata yang mengatakan menyatakan hal yang kayak IPK nih,
IPK kan bukan penentu kesuksesan kan. Dari situ kan beberapa orang mungkin melihat sudut pandang terhadap kata-kata itu kan ya sudah IPK saya pas-pasan juga gak masalah gitu kan. Tapi dari beberapa pandangan juga kita harus juga melihat, oh kalau seumpamanya IPK bukan penentu kesuksesan, gimana kalau seumpamanya di lapangan kerja nanti orang pertama kali merekrutmen kita kan dilihat dari IPK. Nah itu gak bisa kita pungkirin. Jadi kita harus realistis. Kalau semuanya kita menemukan sebuah kata-kata yang demikian, kita lihat realitanya itu seperti apa kayak gitu. Gak bisa kita bohongin kalau seumpamanya di lapangan IPK itu penting. Jadi jangan sampai kita jadikan alasan ataupun alibi untuk kemalasan kita bahwa IPK bukan penentu kesuksesan. Kalau prinsip saya, gimana kita mau sukses kalau seumpamanya kita aja gak nyampe ke meja interview kayak gitu kan. Gimana kita mau dapat kerja kalau semuanya kita gak nyampe ke sana. Ada salah satu ya, bukan satu-satunya hal yang bisa mengantarkan kita ke meja interview ya IPK itu. Wisudawan terbaik dan berprestasi itu diambil dari seluruh mahasiswa atau per prodi itu ada kah? Per prodi sih ya. Kalau di saya itu kemarin itu ada dua wisudawan terbaik, wisudawan terbaik 1, terbaik 2. Jadi setiap prodinya itu pasti ada. Bukan dari keseluruhan yang diwisuda pada saat itu. Iya, kalau untuk wisuda berprestasi ya tergantung individunya, ya, dia berprestasi atau enggak kayak gitu. Sekalipun dia udah dapat mahasiswa terbaik, kalau semuanya dia masih berprestasi, dia diinikan juga menjadi wisudawan berprestasi dan terbaik ya. Jadi satu orang bisa mendapat 2 gelar. Tapi tergantung dari situnya. Kalau saya kemarin itu hanya dapat wisudawan terbaik 1 aja tanpa yang berprestasi. Mungkin Kak Dita yang dapat 2 itu. Kan gini, pandangan kakak setelah lulus kuliah, kalau boleh tahu itu gimana dan kesibukannya tuh sekarang apa? Kalau saya kan lanjut profesi. Habis profesi ini pengennya sih ya semoga ada rezeki juga, pengen langsung lanjut S2. Kalau Ica kalau saat ini kan saya juga sudah lulus kan, jadi saya pengen kerja dulu. Kebetulan baru kemarin hari Senin naruh lamaran kerja, tinggal nunggu dipanggil aja. Tapi pengennya sih kedepannya juga pasti ada bayangan untuk ngelanjut ke S1 karena masih D3 juga. Kan di zaman sekarang kan itu support system itu ada banyak gitu, berpengaruh banget bagi untuk menjalani hidup tuh berpengaruh. Nah, selain support system dari keluarga, teman, guru, sahabat, itu kalau boleh tahu dari Dita, Icanya mungkin Kak Ica aja yang jelasin masalah itu ya. Gitu. Kalau saya sih untuk saat ini masih ke orang tua dulu support system saya, karena saya juga kan kebetulan saya sendiri kan, jadi saya sebisa mungkin masih membahagiakan kedua orang tua saya dulu. Tapi seiring dengannya kalau memang ada yang cocok gitu nggak masalah sih. Kalau udah memang waktunya tepat sih gitu. Tapi kalau untuk saat ini support system saya masih orang tua. Kalau Aditanya Ya sama sih, orang-orang terdekat dan ada orang jauh yang mendekat juga ada. Jadi kayak gitu, yang intinya seperti itulah. Menurut kakak apa sih itu kesuksesan Kak Dita? Kesuksesan itu kalau menurut Kak Dita itu seperti apa? Kesuksesan itu tidak bisa didefinisikan kayaknya sih. Kalau menurut saya pribadi, setiap orang kan berbeda-beda. Kalau menurut saya pribadi, di masa saya sudah bisa bermanfaat bagi orang-orang sekitar kayak gitu. Itu adalah kesuksesan, sekalipun kesannya kecil, tapi kan kesuksesan itu kan universal. Jadi sekalipun kata orang apa sih kan cuma bermanfaat kayak gitu, tapi menurut saya bermanfaat bagi orang-orang sekitar itu adalah kesuksesan yang harus dirayakan kayak gitu. Terus Susan juga dimana saya juga bisa
membuat orang tua saya bangga. Kalau menurut Kak Ica, apa sih itu kesuksesan? Kalau saya pribadi sih, kalau dibilang masih kata sukses itu masih belum ya. Tapi gimana ya, bingung kalau diartikan gitu itu. Soalnya saya juga masih belum kerja, terus juga masih belum masih belum bisa dikatakan sukses. Itu tuh orang yang bisa ngertiin. Kalau menurutnya saya sih, saya pribadi masih belum bisa. Soalnya kan kita belum sukses nih, masih jadi kita proses. belum tahu sukses itu kayak apa. Cuma ya memang kita ada planning lah istilahnya kan, jadi pengen seperti ini, pengen seperti itu kayak gitu. Mungkin sih kalau saya sih masih berproses aja dulu. Kalau sukses itu nanti dilihat dari hasilnya, kalau sudah kita melangkahi proses itu gitu. Sebelum podcast berakhir, mungkin ada tips and trik dari kakak agar kita memiliki semangat belajar dan prestasi yang tinggi seperti kakak. Mungkin dari Kak Ica tahu, Kak, ditanya dulu. Kalau menurut saya sih ya tetap semangat buat yang kedepannya ya. Kalau buat yang semester baru atau apa, ikuti organisasi sebanyak mungkin, cari pengalaman dulu juga. Kalau saya kan juga sudah termasuk kemarin tuh organisasinya cuma 5 gitu. Kalau sekarang kalau menurut saya sih ikuti organisasi, cari pengalaman sebanyak mungkin. Terus kalau memang ada kayak event-event lomba kayak PKM mungkin ya sambil dicoba aja. Siapa tahu memang ada beruntung lah gitu. Siapa tahu bisa lolos kan gitu. Terus juga kalau menurut saya sih kalau memang kalau memang ya yang penting semangat lah, intinya semangat, tetap semangat belajar, karena juga kita semangat belajar, orang tua kita juga bekerja keras untuk kita ada di sini gitu, bawa bangga orang tua kita pas waktu di wisuda nanti. Kalau menurut Kak Dita, tips and trik agar memiliki semangat belajar dan prestasi yang tinggi. Fokus aja sama apa yang kita hadapin sekarang. Jangan terlalu mikir jauh ke depan, punya planning ke depan itu memang baik, hanya saja jangan sampai kita terlena sampai menyepelekan hal yang sekarang. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah bersedia untuk berbagi inspirasi, berbagi pengalaman, menciptakan semangat belajar yang penuh dengan manfaat. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Dita sama Kak Ica-nya. Oke, sampai di sini basa-basi kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.